Inti dari helatan pameran bertaraf internasional yang berfokus pada transportasi bis dan juga industri pendukungnya, yang bertajuk BizWorld Southeast Asia 2024. Nah, kali ini mari kita bahas salah satu produk yang menurut kami paling menarik yang ada di booth milik karoseri Adiputro. Unitnya bukan yang paling bongsor berwarna hijau ini ya, melainkan unit yang berwarna coklat yang parkir di sebelah kiri sana. Unit satu ini terlihat sudah dimiliki oleh PO Tam Wisata asal Pekanbaru Riau, yang tampil dengan warna khasnya dan juga desain livery yang selalu simple namun selalu kelihatan menarik seperti halnya di unit ini. Tapi yang spesial pada unit ini terlihat pertama kalinya diterapkan desain floating roof pada bodi Jetbus 5. Dan tidak hanya itu, di bagian interior kabinnya juga diberikan fasilitas yang cukup mewah dengan kombinasi dua kelas yang berbeda. Jadi sekarang mari kita bahas ada hal unik apa saja di unit terbaru milik PO Tam Wisata ini ya. Untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Unit ini sendiri menggunakan bodi Jetbus 5 tipe MHD yang versi model double glass. Bis ini berdiri di atas sasis Mercedes-Benz OH1626 generasi terbaru yang sudah berstandar Euro 4. Tampilannya tentu masih sama seperti yang sudah kita kenal dengan bahasa desain yang sekarang sangat futuristik ini. Seperti di model lampu-lampunya yang sekarang jadi lebih sipit-sipit dan juga sudah menggunakan LED semua. Hingga ke lampu utamanya yang menggunakan bilet ini baik untuk lampu dekat, lampu jauh hingga lampu kabutnya juga. Lalu untuk model double glass pastinya ada hiasan topi atau bando di tengah dari kaca depannya. Serta di kedua sisinya ada spion tanduk terbaru milik Jetbus 5 yang memiliki lampu sein LED yang sama sipitnya. Begitu juga dengan lampu belakangnya yang modelnya cukup sipit ini. Tapi kalau menyala kelihatan sangat cantik, apalagi lampu seinnya juga nyalanya secara mengalir. Tapi ternyata sekarang bodi belakang Jetbus 5 ada pilihan yang menggunakan dua kisi-kisi seperti unit ini ya. Jadi kisi-kisinya tidak hanya di bagian kap mesinnya saja, namun ada lagi tambahan di bawah kaca belakangnya yang ukurannya lebih tipis ini. Lalu di versi standarnya di bagian ini hanya ada detail lekukan saja dan diberikan hiasan garis krom di tengahnya. Dan sekarang sudah ada pilihan yang menggunakan kisi-kisi tambahan untuk membuang hawa panas yang lebih optimal dari dalam ruang mesinnya. Seperti yang kami bilang tadi, jika Jetbus 5 ini uniknya menggunakan konsep desain floating roof khususnya di bagian kaca belakangnya ini. Sepertinya ini menjadi yang pertama kalinya diterapkan di bodi Jetbus 5 series. Sementara karoseri lain sudah menjadikannya sebagai desain standar bodi bisnya seperti halnya Avante dari karoseri Tentrem, lalu Legacy SR3 dari karoseri Laksana, Skylander R22 dari karoseri New Armada, dan masih banyak lagi. Floating roof sendiri merupakan tren desain pada kendaraan yang membuat kesan tampilan seakan-akan atapnya melayang di atas kaca. Hal ini tentu berkat permainan cat dan juga model pilar yang dibuat menyerupai seperti kaca. Cara mudahnya tentu dengan memberikan warna hitam glossy pada bagian pilar A maupun pilar Z yang ada di bagian paling belakang sini. Sehingga memberikan kesan kaca yang menyambung dari depan, samping hingga ke belakang. Dan bodi Jetbus 5 kalau pilar belakangnya dibuat floating roof ternyata kelihatan cocok juga ya. Garis dari ujung spoiler belakangnya kelihatan menyambung dengan bagian ujung selendang sampingnya ini. Sementara di garis bagian bawahnya diberikan aksen garis krom sebagai hiasan tambahan. Namun sayangnya hanya bagian belakangnya saja yang dibuat floating roof seperti ini. Sementara untuk pilar A di bagian depan masih dicat warna dengan bodi, jadi kelihatan ada pilar yang memisahkan kaca depan dengan kaca samping. Coba kalau diberikan cat hitam sekalian pasti akan lebih pol lagi konsep desain floating roofnya.
Modelnya bisa dibuat seperti ini, atau bisa juga begini, atau dibuat hingga ke atas seperti ini juga kelihatan menarik. Meski dari luar kelihatannya hanya menggunakan bodi Jetbus 5 MHD double glass biasa, namun ternyata di dalamnya memiliki dua kelas berbeda yang sangat mewah. Jadi di bagian depan sini terdapat 4 kursi layaknya yang ada di pesawat first class yang memiliki cangkang seperti ini. Ukuran kursinya sangat lebar dan masih banyak beragam fitur tambahan di sisi-sisinya. Pengaturan dari kursi ini juga sudah sepenuhnya elektrik, jadi tinggal memencet tombol saja. Bisa digunakan untuk model duduk yang tegak atau normal seperti ini, atau bisa juga dibuat mode tidur dengan sandaran punggung yang direbahkan dan leg rest yang ditegakkan untuk menyangga kaki kita. Tombol pengaturannya ada di samping kursinya ini ya. Lalu selain itu ada juga fitur port USB untuk mengisi daya gadget kita. Serta di tengah sini ada tombol untuk mengaktifkan fitur kursi pijatnya. Di samping dari kaki kita juga ada ruang penyimpanan yang cukup lega. Dan di atasnya bisa digunakan sebagai meja kecil untuk menaruh barang lain dan ada satu cup holder di tengahnya. Di samping dari sandaran punggungnya masih ada ruang penyimpanan terbuka lagi. Dan terakhir di dalam sandaran tangannya ini, ada meja lipat yang bisa kalian tarik dan dapat digunakan untuk bekerja ataupun makan. Lengkap ya fasilitasnya. Sementara kalau di belakang sana menggunakan kursi versi standar yang berkonfigurasi kiri 2 dan kanan 2. Kursinya cukup lebar dan nyaman, namun masih belum ada fasilitas leg rest-nya. Jadi begitulah tampilan dari unit Jetbus 5 terbaru milik PO Tam Wisata ini. Dan bagaimana menurut kalian mengenai Jetbus 5 yang menggunakan desain floating roof seperti halnya unit ini? Kira-kira cocok atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus di perbibisan Indonesia.